Baik Ibu, selamat sore Ibu. Saya mohon izin untuk menyampaikan program kesehatan persiapan melahirkan atau bersalin ini. Jadi sebelum Tiang mulai menginformasikan persiapan bersalin ke Tiang, mohon izin untuk Ibu dapat mengerjakan pretest mungkin. Jadi mungkin untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Ibu terhadap program persiapan bersalin ini. Terima kasih telah menyampaikan itu yang akan mulai menginformasikan persiapan melahirkan. Yang pertama, Ibu dapat menanyakan kepada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan Ibu ini. Setelah itu Ibu juga dapat menyiapkan lebih dari satu orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor jika diperlukan. Selanjutnya itu Ibu juga dapat mempersiapkan BPJS ini. Setelah itu Ibu juga menyiapkan bersama keluarga transportasi ambulans atau kendaraan pribadi untuk saat proses bersalin. Selanjutnya itu Ibu juga bisa menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau dokumen-dokumen yang penting untuk persiapan proses bersalin atau melahirkan. Karena bahaya pada kehamilan yang harus Ibu berhati-hati atau waspadai, yaitu saat apabila pada kehamilan mengalami demam tinggi. Hal tersebut juga harus berhati-hati. Contohnya itu apabila Ibu mengalami muntah terus dan tidak mau makan, itu juga hal yang harus diperhatikan atau berhati-hati. Contohnya itu apabila pada kehamilan Ibu mengalami bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang-kejang. Hal tersebut juga harus diwaspadai. Contohnya itu apabila pada kehamilan Ibu mengalami janin yang dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Hal tersebut juga harus diwaspadai. Contohnya itu apabila air ketuban keluar sebelum pada waktunya. Hal tersebut juga harus diwaspadai. Baik, ini merupakan tanda awal persalinan. Jadi tanda awal tersebut adalah perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. Itu merupakan tanda awal dari akan terjadinya kelahiran ini. Contohnya itu keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Baik, ini merupakan hal-hal yang harus Ibu waspadai atau berhati-hati mungkin. Jadi tanda bahaya pada persalinan. Persalinan ini merupakan proses melahirkan. Jadi hal-hal yang harus diwaspadai yaitu apabila terjadi pendarahan lewat jalan lahir. Selanjutnya itu hal-hal yang harus diwaspadai yaitu apabila air ketuban hijau dan berbau. Dan hal-hal yang kedua yang harus diwaspadai yaitu jika Ibu mengalami kejang. Dan hal-hal yang harus diwaspadai tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Dan hal-hal yang kedua yang harus diwaspadai yaitu apabila Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Dan apabila Ibu hal-hal yang harus Ibu waspadai juga yaitu apabila Ibu tidak kuat dalam mengejar. Jadi hal ini yang harus Ibu waspadai saat proses persalinan. Selanjutnya itu hal-hal yang harus dihindari atau dijauhi oleh Ibu pada saat proses bersalin dan selama nifas. Jadi nifas itu adalah masa setelah melahirkan sampai 42 hari. Jadi hal-hal yang harus dihindari selama masa-masa ini yaitu mohon hindari membuang ASI yang pertama keluar, karena hal tersebut
sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak ibu ini. Selanjutnya itu mohon hindari membersihkan payudara dengan alkohol, propiodin atau iodin karena atau sabun karena bisa terminum oleh bayi ini, kecuali dianjurkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang berwenang. Selanjutnya itu pada saat masa proses persalinan dan selama nifas, mohon ibu hindari melakukan latihan fisik atau gerak fisik yang berat. Ini mohon dikurangi atau dihindari. Selanjutnya itu hal-hal yang harus ibu hindari juga mengikat perut terlalu kencang, jangan menggunakan baju yang terlalu ketat ini pada saat proses bersalin atau nifas. Itu hal tersebut yang harus dihindari. Selanjutnya itu tanda bahaya pada ibu nifas. Seperti yang saya sampaikan tadi, nifas adalah masa setelah proses persalinan sampai waktu 42 hari. Jadi hal-hal yang harus diwaspadai yaitu apabila ibu mengalami demam lebih dari 2 hari. Hal tersebut juga harus diwaspadai. Selanjutnya itu apabila pendarahan lewat jalur lahir. Setelah tersebut apabila keluar cairan berbau dari jalan lahir. Selanjutnya itu apabila ibu terlihat sedih dan murung dan menangis tanpa sebab. Hal tersebut juga harus diwaspadai pada saat masa-masa nifas. Selanjutnya itu bengkak di wajah, tangan, dan kaki atau sakit kepala atau kejang-kejang. Hal tersebut juga harus ibu waspadai Selanjutnya itu apabila payudara ibu mengalami bengkak, merah, disertai rasa sakit. Hal tersebut juga harus ibu waspadai selama masa-masa nifas. Sekian dari yang Tiang sampaikan tadi. Sekarang Tiang akan memberikan ibu post test jadi untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman ibu terhadap apa yang Tiang sampaikan ini. Jadi nanti soal post testnya. Ini ibu, terima kasih bu untuk program yang Tiang sampaikan ini. Apabila ibu ada pertanyaan, ibu bisa menghubungi Tiang lewat WA atau bisa menghubungi dosen Tiang ini untuk mengetahui apa yang dapat kami bantu selanjutnya. Sekian, Tiang ucapkan terima kasih banyak.